Rahmadani dari Program Studi Manajemen dengan NIM 17056251113 dan dari kelas Manajemen D. Nah, kita bakalan bahas seputar data pribadi. Data pribadi adalah identitas kita. Kalau itu disalahgunakan, dampaknya itu bisa serius, mulai dari penipuan sampai kebocoran akun. Yuk, kita bahas sama-sama. Apa sih itu data pribadi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi dari data tersebut. Sementara pada Pasal 4 membagi data pribadi itu menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan juga data pribadi yang spesifik. Data pribadi umum itu misalnya kayak nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan juga agama. Kalau data pribadi spesifik itu seperti data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan juga data finansial. Nah, ada nggak sih contoh nyata dari kebocoran data? Jadi, di Indonesia ini, kebocoran data itu sudah beberapa kali terjadi. Contohnya, kayak kebocoran data KPU tahun 2023. Jadi, data lebih dari 200 juta warga negara Indonesia diduga bocor, termasuk NIK, KK, alamat, dan juga tanggal lahir. Data tersebut bahkan diperjualbelikan di forum online. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan data yang aman. Contoh kasus yang kedua, yaitu kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Jadi, sebanyak 279 juta data peserta diduga bocor, termasuk NIK, alamat, gaji, dan juga status keluarga. Kasus ini memicu perhatian besar terhadap urgensi Undang-Undang Perlindungan Data. Nah, kasus yang ketiga ini ada pencurian data untuk pinjaman online atau pinjol. Banyak konsumen menjadi korban karena data kontak, foto, hingga akses galeri disalahgunakan oleh aplikasi ilegal. Ini termasuk pelanggaran terhadap pasal 65-66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengendali data menjaga keamanan. Seringkali juga kita mendapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Nah, ini itu bisa termasuk menjadi salah satu kebocoran data pribadi kita. Padahal kita ini punya loh hak sebagai pemilik data. Jadi, menurut pasal 3-13 Undang-Undang Perlindungan Data, pemilik data memiliki hak-hak. Yang pertama, ada hak atas informasi, yaitu kita berhak tahu data apa yang dikumpulkan dan untuk apa. Lalu pada pasal 7 ada hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan data. Dan pada pasal 8 kita ada hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat. Lalu di pasal 9 kita punya hak untuk menghapus data. Dan pada pasal 10 kita mempunyai hak untuk mencabut persetujuan. Dan pada pasal 11 kita mempunyai hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data. Nah, hak-hak ini memberikan kekuatan bagi konsumen untuk mengontrol data pribadinya. Tapi, bukan hanya pemilik data yang punya hak, tapi pelaku usaha juga mempunyai kewajiban sebagai pengendali data. Nah, menurut pasal 20-48, mereka itu wajib untuk meminta persetujuan yang sah dan juga eksplisit sebelum mengumpulkan data. Itu ada di pasal 20. Dan mereka itu wajib untuk menggunakan data sesuai tujuan awal dan juga menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Itu dijelaskan pada pasal 35. Dan juga melaporkan insiden kebocoran data kepada pemilik data paling lama 3 kali 24 jam dijelaskan pada pasal 46. Dan pada pasal 16 kita harus menghapus data pribadi yang sudah tidak diperlukan. Nah, jika melanggar ada sanksi pidana dan juga sanksi administrasi. Lalu bagaimana sih caranya kita melindungi data pribadi? Nah, untuk menjaga keamanan data pribadi, kita harus yang pertama, kita harus gunain password yang kuat dan berbeda. Kita gunain kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol-simbol. Terus kita juga harus membedakan nih sandi-sandi antara akun satu dan akun lainnya. Dan kita harus mengaktifkan juga perlindungan ganda. Nah, kita juga harus cek apakah aplikasi ini memerlukan izin apa aja sebelum kita install. Dan selanjutnya kita juga jangan posting foto yang mengandung NIK, boarding pass, kartu vaksin, dan lain-lain.
Terus jangan juga membagikan kode OTP kepada siapapun. Dan juga jangan gunakan aplikasi bajakan. Gunakan aplikasi resmi dari Play Store atau App Store. Selanjutnya, jika kalian belanja online, resinya itu jangan langsung dibuang. Dicoret dulu karena itu mengandung data pribadi kalian. Kesimpulannya, data pribadi adalah identitas digital kita. Dengan memahami undang-undang dan juga contoh kasus nyata di Indonesia, kita harus lebih paham bagaimana caranya kita harus melindungi diri. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan juga aman.